Shalom, salam sejahtera bagi seluruh mahasiswa-mahasiswi baru Fakultas Agama Kristen. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada kesempatan ini bisa berkumpul bersama-sama walaupun dari jarak yang jauh. Kami menyambut kedatangan saudara-saudara di Fakultas Agama Kristen, Universitas Kristen Immanuel sebagai mahasiswa-mahasiswi baru di tahun akademik 2020-2021. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi dari Wakil Dekan Bidang Akademik di acara kegiatan Fakultaria PK2MB 2020 di Fakultas Agama Kristen. Saudara-saudara, perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Winardi Tarigan MTH sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Agama Kristen. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang harus kita ketahui sehubungan dengan bidang akademik yang ada di Fakultas Agama Kristen. Nah, program studi di Fakultas Agama Kristen itu ada 3, saudara-saudara. Kalau kita lihat, saudara-saudara mungkin ada salah satu dari peserta atau mahasiswa di program studi ini. Yang pertama adalah program studi pendidikan agama Kristen yang kita kenal dengan singkatan PAK. Lalu yang kedua adalah program studi musik gereja yang kita singkat dengan MG. Lalu yang ketiga adalah program studi teologi konsentrasi konseling Kristen yang kita singkat dengan TKK. Sebagaimana kita sudah ketahui bahwa ketiga program studi ini dipimpin oleh salah seorang ketua program studi. Nanti ketua program studi itu akan memperkenalkan diri kepada saudara-saudara semua. Berikutnya, yang perlu kita ketahui sehubungan dengan Fakultas Agama Kristen adalah status kita di pangkalan data pendidikan tinggi dan status akreditasi. Ini sangat penting sekali karena banyak sekali kampus-kampus atau lembaga-lembaga pendidikan yang tidak terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi dan tidak terakreditasi. Otomatis ini akan menimbulkan masalah yang besar di kemudian hari sesudah orang tersebut keluar dari perguruan tinggi tersebut. Tetapi ketiga prodi di Fakultas Agama Kristen, baik itu PAK, MG, dan TKK, sudah terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saudara bisa cek di alamat website yang ada di pddikti.kemdikbud.go.id. Di sana kita bisa melihat status sudah terdaftar di pangkalan data tersebut. Kemudian ketiga prodi kita juga sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan peringkat B. Kalau saudara lihat, ini adalah pangkalan data kita, Fakultas Agama Kristen dengan 3 prodinya. Di situ ada musik gereja sudah terdaftar, lalu ada pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Dan diberikan juga di situ nilai akreditasi mereka masing-masing adalah B. Lalu berikutnya, saudara-saudara, yang harus Anda ketahui juga sehubungan dengan kegiatan akademik di Fakultas Agama Kristen bahwa saudara-saudara semua akan diberikan nanti seorang dosen pembimbing akademik atau disebut juga sebagai dosen wali selama Anda menempuh pendidikan di Fakultas Agama Kristen. Nah, setiap melakukan konsultasi atau bimbingan dengan dosen pembimbing akademik ini nanti, mahasiswa wajib mengisi kartu bimbingan dan presensi yang sudah disediakan oleh Fakultas Agama Kristen. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui, saudara ketahui sehubungan dengan kegiatan pembimbingan akademik ini. Nah, setiap dosen pembimbing akademik diberikan tugas untuk membimbing secara akademik kepada para mahasiswa. Jadi tugas yang pertama ini adalah membimbing mahasiswa secara akademik, yakni dalam bentuk pertama, dosen wali memberikan support dan nasihat kepada para mahasiswa anak walinya dalam hal akademik. Lalu yang kedua, memberikan konsultasi akademik kepada para mahasiswa anak walinya sebelum melakukan KRS. Jadi nanti ketika saudara mau melakukan KRS, wajib konsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Lalu yang ketiga, memberikan persetujuan atau proving ataupun penolakan KRS yang mahasiswa ajukan. Yang keempat, dosen pembimbing akademik juga mengecek nilai pada transkrip ataupun KHS mahasiswa anak walinya.
tugas yang berikutnya dari dosen pembimbing akademik adalah memberikan bimbingan secara non-akademis kepada para mahasiswa dalam bentuk pertama, memberikan konseling kepada para mahasiswa, anak walinya, jika anak wali tersebut menghadapi masalah. Lalu yang kedua, memberikan penilaian poin non-akademis kepada para mahasiswa. Jadi selama menempuh studi di Fakultas Agama Kristen, nanti saudara-saudara mengumpulkan poin non-akademik dan ini akan dihitung oleh dosen wali masing-masing. Lalu tugas yang berikutnya adalah memberikan laporan ataupun pertimbangan yang diperlukan jika terjadi pelanggaran oleh mahasiswa anak walinya. Lalu yang keempat, menandatangani surat-surat tertentu yang terkait dengan dosen wali yang dibutuhkan. Nah, lalu hal berikutnya, saudara-saudara, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang saudara-saudara harus ketahui sehubungan kegiatan akademik di Fakultas Agama Kristen. Nah, selama menempuh studi, pasti saudara-saudara akan mengalami dua hal. Yang pertama, studinya mengalami kemajuan, itu ditunjukkan dari nilai-nilai saudara-saudara yang bagus dan lulus. Tetapi ada juga kadangkala mata kuliah yang saudara tempuh itu mengalami tanda petik kegagalan atau tidak lulus. Nah, untuk memperbaiki nilai ini ada ketentuan yang harus saudara-saudara ikuti. Nah, bagaimana ketentuan perbaikan nilai di Fakultas Agama Kristen di UKRIM? Nah, perbaikan nilai yang gagal atau tidak memenuhi standar nilai minimal yang ditentukan ini dapat dilakukan dengan 3 cara perbaikan. Yang pertama adalah melalui pengajaran remedial. Nah, pengajaran remedial ini berlangsung biasanya dilakukan di akhir semester. Lalu nilai hanya dapat dilakukan untuk mata kuliah yang ditempuh di semester yang sedang berjalan dan nilainya minimal D. Lalu mengikuti perkuliahan minimal 3 kali termasuk ujian dan nilai akhir maksimal adalah B. Jadi kalau remedial itu tidak diperkenankan memperoleh nilai A. Lalu membayar biaya remedi sesuai dengan ketentuan dari lembaga. Lalu ketentuan kedua yaitu melalui pengulangan pada kuliah reguler. Jadi saudara-saudara bisa memperbaiki nilainya selain dengan remedi. Yang kedua, mengulang mata kuliah tersebut melalui jalur kuliah reguler. Ini tentunya saudara-saudara mendaftarkan kembali mata kuliah tersebut pada KRS dengan status ulang. Lalu yang kedua, mengikuti perkuliahan reguler sebagaimana biasanya minimal 14 kali pertemuan, tidak termasuk TTS dan TAS. Lalu langkah yang ketiga yang Anda bisa lakukan untuk memperbaiki nilai yang gagal, yaitu dengan menempuh jalur semester pendek. Atau yang disebut dengan semester pendek ini semester antara atau SP. Nah, mahasiswa mendaftarkan mata kuliah yang akan diulang pada KRS, dan ini tidak diizinkan untuk mata kuliah PPL, itu tidak boleh SP. Ya. Lalu mengikuti perkuliahan reguler minimal 14 kali pertemuan, tidak termasuk TTS dan TAS. Lalu membayar biaya SP yang ditentukan. Ini minimal 10 orang peserta untuk SP ini. Jika kurang dari 10 peserta, maka seluruh biaya untuk 10 peserta itu ditanggung oleh semua peserta yang ada. Namun biaya SP mata kuliah praktik secara khusus di musik gereja ini akan disesuaikan dengan pembiayaan mata kuliah tersebut. Lalu ada beberapa hal yang akan Anda tempuh juga nanti sehubungan dengan proposal skripsi. Ini memang masih jauh karena ini adalah masih tahap awal saudara-saudara masuk di UKRIM, tetapi kita perlu sampaikan ada beberapa hal penting sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi. Nah, jumlah SKS yang sudah ditempuh dengan nilai lulus minimal itu 120 SKS. Jadi saudara-saudara bisa menempuh proposal skripsi jika sudah menempuh nilai lulus minimal 120 SKS dengan IPK minimal 2,0. Oleh sebab itu saudara-saudara harus berjuang. Jika IPK saudara tidak sampai 2,0 maka tidak akan diizinkan untuk menempuh proposal skripsi. Dan nilai maksimal D itu 3 untuk prodi PAK dan TKK dan 4 untuk prodi MG. Lalu ada beberapa ketentuan-ketentuan lain di situ, tetapi yang saya ingin sampaikan adalah poin yang keempat,
Anda juga diizinkan menempuh proposal skripsi apabila telah memperoleh poin non-akademik minimal 60 poin. Jadi kalau belum 60 poin, saudara tidak akan diizinkan untuk menempuh proposal skripsi. Oleh sebab itu, dua hal ini harus saudara perhatikan dan mulai kuliah dengan baik supaya bagian-bagian tersebut dapat dilaksanakan. Untuk poin non-akademik ini nanti akan dijelaskan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan secara lebih rinci lagi. Lalu berikutnya ketentuan sidang skripsi. Ada beberapa ketentuan di situ, tetapi saya hanya menggarisbawahi poin yang ketiga. Saudara diizinkan untuk menempuh ujian sidang skripsi atau ujian pendadaran skripsi apabila poin non-akademik saudara sudah mencapai 80 poin. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi di sini supaya nanti mengingat ketika memulai studi ini, saudara-saudara akan mempersiapkan hal-hal tersebut. Lalu berikutnya, saudara-saudara, ini terkait dengan masa belajar mahasiswa. Masa belajar dan beban belajar dari mahasiswa. Berapa lama mahasiswa itu diizinkan studi di program studi yang dipilihnya? Nah, ini tidak asal-asalan, saudara-saudara. Kita mengacu kepada undang-undang atau peraturan yang telah berlaku. Peraturan itu sebagaimana tertuang di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu pasal 17 ayat 1 huruf D. Di sana masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan. Nah, saudara-saudara, memang saudara-saudara diharapkan lulus dari UPRIM ini dengan menempuh lama studi minimal 4 tahun. Jadi harapan kita, saudara-saudara, lulus 4 tahun. Nah, bagaimana jika tidak lulus 4 tahun? Undang-undang atau peraturan sudah mengaturnya di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 bahwa Anda diizinkan untuk menempuh pendidikan di program sarjana selama 7 tahun atau 14 semester. Jadi harapan kita, saudara-saudara, lulus 4 tahun, 8 semester. Tetapi jika terkendala 1-2 hal, Anda diizinkan sampai tahun ke-7 atau semester ke-14. Jika saudara tidak menempuh sampai tahun ke-7, maka saudara akan dikeluarkan dari pangkalan dikti secara khusus. Jadi, saudara-saudara harus memperhatikan masa studi. Bagaimana dengan beban studinya atau beban belajarnya? Itu saudara wajib menempuh paling sedikit 144 SKS. Itu paling sedikit. Nanti program studi akan menentukan standar minimal untuk program studi masing-masing. Lalu berikutnya, saudara-saudara, bentuk pembelajaran. Nah, kalau saudara-saudara masuk di perguruan tinggi, tentunya ini berbeda sekali bentuk pembelajarannya dengan yang ada di SMA. Kalau di SMA, saudara-saudara masuk belajar studi, lalu saudara menempuhnya dalam 1 tahun. Tetapi di perguruan tinggi berbeda, saudara-saudara. 1 semester itu berbeda dengan semester berikutnya. Jadi saudara menempuh semester ini dengan mata kuliah berbeda, di semester berikutnya nanti saudara menempuh mata kuliah yang berbeda lagi. Oleh sebab itu, saudara-saudara harus memahami bentuk pembelajaran di mana di perguruan tinggi itu diberlakukan sistem SKS, ya, sistem satuan kredit semester. Jadi saudara-saudara akan mengkredit sejumlah mata kuliah untuk Anda tuntaskan dalam 1 semester. Nanti setiap mata kuliah itu akan diberikan bobot per SKS. Jadi ada contoh mata kuliah bahasa Indonesia, contohnya seperti itu, 2 SKS. Itu apa artinya 2 SKS? Nah, kita kembali merujuk kepada peraturan yang disampaikan di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 19 ayat 1 huruf A, B, dan C. Di sana disebutkan bentuk pembelajaran kalau 1 SKS itu artinya apa? Dalam proses perkuliahan. 1 SKS itu, maka saudara harus
melakukan kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semesternya. Jadi tatap muka 50 menit dengan dosennya. Jadi satu SKS itu tatap muka 50 menit per minggu tiap semester. Jadi kalau Anda menempuh satu mata kuliah 2 SKS, maka saudara-saudara harus tatap muka 100 menit dengan tatap muka dengan dosen kuliah di kelas. Nah, berikutnya kegiatan penugasan terstruktur itu 60 menit per minggu per semesternya. Itu kalau satu semester. Lalu kegiatan mandiri itu 60 menit per minggu per semester. Itu satu SKS. Jadi satu SKS itu 50 menit tatap muka dengan dosennya, lalu ada 60 menit mengerjakan tugas terstruktur, lalu ada 60 menit kegiatan mandiri Anda, mandiri, kegiatan belajar. Nah, berikutnya saudara-saudara, saudara harus memperhatikan beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan supaya studi saudara mengalami kemajuan. Nah, ketentuan-ketentuan lainnya tentang proses akademik dan hal-hal yang harus Anda lakukan dalam kegiatan akademik di Fakultas Agama Kristen, maka saudara-saudara bisa melihat buku panduan atau buku pedoman akademik UKRIM dan buku panduan akademik Fakultas Agama Kristen. Demikian hal yang dapat saya sampaikan dari bidang akademik. Selamat menempuh studi selama 4 tahun di Fakultas Agama Kristen. Tetap semangat, jaga komitmen, lulus tepat waktu. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.